hari ini kantor gue pulang cepet karena dikhawatirkan takut terjadi apa-apa. Soalnya hari ini situasinya cukup tidak kondusif di Jakarta. Kayak gue kadang sebel deh, maksud gue kayak gara-gara kebijakan yang merugikan banyak rakyat, hal-hal pribadi gue tuh masih terganggu. Contohnya kayak kerjaan gue jadi terhambat gitu, maksudnya harusnya gue bisa menjalankan aktivitas dengan normal gitu, berangkat kerja terus pulang dengan nyaman, jadi terganggu gara-gara ya orang-orang pemerintahnya yang demen banget mancing emosi rakyat. Tapi ya udahlah ya, stay safe untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, apalagi yang menengah ke bawah. Gue nggak tahu deh ke depannya, maksudnya kayak kasihan gak sih anak cucu penerus kita gitu. Oke, hari ini jam 4.17. Biasanya gue masih di kantor, masih kerja, tapi hari ini pulang cepat karena di Jakarta situasinya kurang kondusif. Terus dikhawatirkan terjadi yang tidak-tidak, dan demi keamanan dan kenyamanan juga, jadi kita dipulangin cepat tadi jam 2. Jadi gue pulang jam 1.03. Terus ini baru sampai banget, dan masih memantau beberapa platform kayak X, terus Instagram, terus akun-akun kayak Mbak Nana, terus Narasi TV, DLL itu masih gue pantau gitu. Kayak astaga, gue sama mau cerita sedikit kali ya. Jadi kemarin tuh gue ada ngobrol sama salah satu orang di tempat kerja gue. Kita kayak ngobrol aja gitu. Terus dia tiba-tiba bilang gini, "Miss, saya seumur-umur jadi warga negara Indonesia, saya seumur-umur tinggal di Indonesia, nggak pernah sejengah dan semuak ini sama Indonesia. Sampai saya bilang ke anak saya, udah kamu belajar yang bener, abis itu kita keluar." Amin. Kayak orang yang awalnya, yang kemarin-kemarin mungkin kurang peduli sama sama demo, sama menyuarakan berbagai macam aspirasi, itu aja tuh sampai muak gitu, sampai notice kalau ini udah nggak bener gitu kan, udah bobrok banget gitu kan. Berarti kan kalau orang yang tadinya nggak peduli jadi peduli gitu. Sebenarnya gue bukan siapa-siapa sih, maksudnya gue nggak sepintar itu untuk diajak berdebat atau diajak sharing opini lebih kritis dan lebih mendalam gitu. Tapi gue sadar ini tuh kita lagi nggak baik-baik aja gitu, dan sounding itu sangat diperlukan gitu, daripada lo nggak bersuara sama sekali. Akhir-akhir ini tuh gue ngerasa kayak buka sosmed tuh udah nguras energi banget. Bener-bener gue ngerasa tiap hari gak dapet kabar baik dari Indonesia. Yang gue dapetin selalu kabar buruk tentang Indonesia. Dimulai dari makanan bergizi gratis yang ternyata basi, yang ternyata cateringnya gak dibayar. Terus kemudian DPR minta tunjangan 12 juta untuk beras. Dimana orang-orang tuh masih ada yang kelaparan, dimana rakyat-rakyat tuh masih ada yang susah cari makan untuk sehari-hari gitu. Terus lu minta tunjangan 12 juta untuk beras, kayak. Terus belum lagi mereka juga minta tunjangan lebih yang gue kayak menurut gue terlalu kocak gitu untuk dibaca, untuk dilihat gitu, dimana mereka minta tunjangan dengan nominal yang gede, sementara rakyatnya tuh semakin diperas. Kayak pajaknya dinaikin, apa-apanya sulit, apa-apa mahal, dengan in this economy guys, sekali lagi gitu. Maksudnya kayak mikir gak sih? Yang lebih kocaknya lagi adalah ada aja tuh orang yang bilang, ngapain sih demo? Kayak gue masih bingung gitu, kenapa lo harus bilang ngapain demo? Ya mungkin gue ngerti aktivitas lo jadi terganggu, tapi kan yang terganggu bukan cuma aktivitas lo doang, aktivitas gue pun terganggu. Dan balik lagi, siapa yang memulai situasinya menjadi seperti ini? Yaitu tadi statement tolol, statement dari orang-orang yang tidak punya ini nih, pikirannya kemana nggak tahu gue juga. Kayak mengeluarkan kebijakan seenaknya yang memancing amarah rakyat, yang kemudian rakyat marah. Tapi begitu rakyat marah malah di-blaming balik gitu, kayak semuanya terjadi karena demo rakyat, padahal yang memulai demo itu kan bukan rakyatnya kan, kebijakan mereka. Kalau misalkan lo merasa nggak peduli dan nggak mau peduli dan nggak tahu dan nggak mau tahu juga, sebenarnya sah-sah aja nggak sih? Maksudnya itu kan balik lagi ke pendapat masing-masing gitu. Cuma nggak etis aja gitu kalau lo mempertanyakan hal itu di situasi yang sekarang. Kayak gue denger kayak apaan sih? Maksudnya lo mau dibilang pick me apa gimana? Gak tau. Jadi gue baru dapet info update kalau ada salah satu staff atau anggota apalah itu yang jabatannya dicopot per hari ini. Tapi kenapa ya, rasa-rasanya gue gak percaya gitu aja. Kayak gak percaya kalau dicopot, di cut off, dipecat, abis itu selesai gitu. Kayak gak sesimpel itu. Paling ya
dipindahin ke bagian lain. We never know. Tapi maksudnya ini gue bukan giring opini, cuma kayak rasa-rasanya gue nggak percaya sih kalau misalkan dicopot jabatan terus selesai gitu. Drain banget ya kalau misalkan ngomongin ginian. Oh sama ini, pagi ini gue randomly stalking Mbak N, tapi bukan Mbak Najwa Shihab ya, bukan. Adalah salah satu anggota yang dari kemarin namanya cukup naik nih, karena dia mengeluarkan statement-statement yang memancing kemarahan netizen gitu kan. Terus gue scrolling Instagramnya, dia emang suka mengikuti kegiatan sosial gitu sih bersama masyarakat umum gitu. Tapi yang menjadi concern gue dan bikin gue jadi gagal fokus adalah penampilannya yang selalu on point. Sebenarnya gak ada yang salah dengan hal itu dan sah-sah aja, malah bagus gitu kan kalau misalkan lo selalu dress well gitu. Tapi menurut gue lo nggak harus on point itu untuk mengikuti kegiatan sosial bersama masyarakat umum. Jadi ada salah satu postingan yang dia pakai kebaya terus pakai kalung mutiara gitu, yang gue yakin banget itu kalung harganya nggak cuma 100.000, 200.000, pasti kayak berjuta-juta gitu. Yang gue pikir kayak, wah kayaknya nggak perlu deh pakai kalung mutiara itu di acara kayak gini dan di tengah-tengah masyarakat umum gitu. Kecuali kalau misalkan lo mau ada acara wedding atau apa, ya mungkin sah-sah aja untuk pakai itu. Tapi ya balik lagi, ini mungkin opini gue aja gitu kan, dan ya sesuai selera masing-masing lah ya. Tapi gue ngerasa kayak itu too much, dan apa ya, dari beberapa postingannya tuh kayak gue sampai bilang ke teman gue kayak, lihat deh ini kok dia on point banget ya gitu. Maksud gue kayak itu terlalu kelihatan kalau lo tuh cuma pencitraan atau formalitas aja untuk posting-posting kegiatan manusiawi, sosialisasi apalah itu di situ, di sosmed gitu. Terus temen gue bilang, ya kan emang itu yang dicari, emang pencitraan yang harus bagus, yang harus dicari, yang harus dikejar tuh pencitraan. Ya udah, kayak segitu aja jawab-jawab hari ini, keluh kesah hari ini. Kayak gue harus melanjutkan aktivitas yang lain sambil terus memantau dari berbagai platform biar kita nggak ketinggalan info, biar kalau ada sesuatu yang terlihat zolim di depan mata kita bisa langsung speak up. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, bye.